Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 125. Kaget. Apa bisa diulang kembali apa yang tadi Anda katakan? Karin berharap bahwa ini pendengarannya bermasalah, tidak hanya karena permasalahan pribadi. Kontrak sudah dia tanda tangani harus dibatalkan begitu saja. Kami tidak ingin produk yang kami tawarkan ke masyarakat tidak laku, hanya karena masyarakat tidak tertarik untuk membeli produk kami karena memakai model yang memiliki sejarah buruk seperti Anda. Dengan alasan ini, perusahaan membatalkan kontrak secara sepihak, jawab pria di seberang sana. Anda tidak bisa membatalkan kontrak begitu saja. Karin merasa marah dan tidak terima dengan pemutusan kontrak secara sepihak seperti ini. Padahal, 1 minggu lagi dia sudah mulai pemotretan dan syuting untuk iklan. Mendapat kesempatan untuk mendatangi iklan dari mereka bahkan terkenal, begitu sangat membuat dia bangga. Begitu banyak model yang menginginkan untuk menjadi bintang iklan dari mereka tersebut, namun dia yang terpilih. Dan hal itu tentunya membuat Karin merasa sangat bangga. Namun, apa yang dikatakan oleh pria itu membuat dia marah dan tidak terima. Saya bukan artis sembarangan. Saya model papan atas. Saya sangat profesional dalam bekerja. Saya juga tidak akan mencampur adukan permasalahan pribadi dengan pekerjaan. Dan seharusnya Anda tahu itu. Jadi, Anda tidak perlu membatalkan pekerjaan dengan saya. Karin meyakinkan kliennya agar tidak membatalkan pekerja sama yang sudah mereka sepakati. Kami berhak memutuskan kontrak kerjasama dengan Anda. Jadi semua ini mutlak keputusan dari kami, tak bisa digugat. Saya hanya ingin beritahu itu saja. Terima kasih, ucap pria itu yang kemudian menutup teleponnya. Tidak, kau itu tidak boleh batal. Karin marah, benar-benar marah. Dia sudah menerima bayaran yang sangat tinggi dari perusahaan tersebut. Tidak bisa, aku tidak akan terima bangun seperti ini. Karin beranjak di atas tempat tidur. Dia kemudian pergi ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Setelah itu, dia bersiap-siap untuk segera pergi perusahaan yang sudah mencari keributan dengannya. Permisi mbak, mau cari siapa? Tanya wanita duduk di meja resepsionis. Karin buka kacamata hitam yang bertengger di hidungnya. Saya ingin bertemu dengan Pak Amran. Karin langsung mencari pria pemilik perusahaan. Dia tidak ingin membicarakan dengan seorang kacung seperti David. Meskipun baru 1 kali bertemu dengan pemilik perusahaan, namun dia sudah yakin bahwa pemilik perusahaan itu tidak akan menolak kedatangannya. Mohon mbak, sebelumnya, apa sudah ada janji dengan Pak Arman? Tanya wanita yang merupakan resepsionis itu. Tidak, saya tidak pernah membuat janji, tapi saya mengenalnya, dan saya ingin bertemu dengan beliau, kata Karin dengan pongah. Sudah menjadi prosedur perusahaan ini, jika bertemu, maka harus membuat janji terlebih dahulu. Kau bilang apa? Suruh buat janji terlebih dahulu? Asal kau tahu, hal itu hanya berlaku untuk orang-orang yang tidak berguna. Sedangkan aku orang penting. Aku artis dan model terkenal. Siapa tidak kenal dengan Carlina? Karin berkata dengan sangat marah. Dia tidak diterima dipersulit seperti ini. Seharusnya resepsionis itu tidak menghalangi langkahnya bertemu dengan Amran, pengusaha sukses yang terkenal. Siapapun Anda, sudah menjadi prosedur di perusahaan ini. Jika bertemu dengan Pak Arman, maka harus buat janji terlebih dahulu, kata si wanita yang duduk di kursi resepsionis. Kelakuan Karin yang begitu sangat sombong dan angkuh membuat kesabaran wanita itu hilang sudah. Bahkan, wanita itu sudah megang telepon genggam untuk menghubungi security. Aku tidak mau tahu. Aku ingin bertemu dengan Pak Arman. Katakan, di mana ruangannya? Karin berkata dengan sombongnya. Anda tak akan bisa datang ke ruangan Pak Arman jika tidak diantar langsung oleh security. Jika Anda bertemu dengan Pak Arman, maka silakan buat janji terlebih dahulu. Wanita itu berkata dengan ketus.
Berapa kali harus aku katakan, aku ini Carlina, seorang artis terkenal. Karin geram dan ingin mukul wajah wanita yang berwajah hitam manis tersebut. Ada apa ini? David yang baru saja kembali ke perusahaan bertanya kepada resepsionis ketika mendengar keributan. Maaf Pak, Mbak ini ingin bertemu dengan Pak Arman, tapi dia tidak ada membuat janji. Saya tidak mengizinkannya, namun dia marah-marah, kata si resepsionis. Karin mutar tubuhnya dan memandang pria berdiri di depannya. Aku tidak ingin berurusan dengan karyawan rendahan sepertimu. Aku hanya ingin bertemu dengan Pak Arman, Karin berkata dengan nada tinggi sambil memandang David. David merupakan orang kepercayaan dari Pak Arman, dan dia dengan sangat lancang menghina pria tersebut. Panggil security, kata David. Dengan cepat wanita yang menjadi resepsionis itu menuruti perintahnya dan menghubungi security. Bapak manggil kami, tanya security sambil sedikit memukulkan tubuhnya. Seret wanita ini keluar, dan ingat, jangan pernah berikan wanita ini masuk ke dalam gedung ini, David berkata dan kemudian pergi meninggalkan Karin. Karin mengamuk dan tidak terima diperlakukan seperti ini. Dia berteriak manggil David, namun dia tidak bisa bergerak ketika security mengunci tangannya ke belakang. Silakan keluar dari sini, ucap security itu sambil membawa Karin dengan kasar layaknya seorang penjahat. Karin benar-benar marah hingga wajahnya merah padam. Urat-urat halus di wajahnya terlihat jelas ketika wajahnya menegang. Dia mengamuk, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Susu itu sudah membawanya keluar dari dalam gedung. Wanita itu seperti orang gila yang tidak punya harga diri. Dia bakal seperti orang yang sedang mengemis namun dikemas dengan kesombongannya. Dan kesal, Karin langsung pergi ke lokasi syuting. Jam 10 pagi ini, dia ke syuting film sinetron yang sedang dibintanginya. Bodoh sekali aku mengemis di sana. Pas sebentar lagi aku akan menjadi Nyonya Rafasa. Itu artinya aku akan menjadi orang yang sangat kaya raya. Aku tidak perlu bekerja. Karin yang sudah mulai tenang baru bisa berpikir dengan jernih. Mobil yang dikendarainya berhenti tepat di halaman sebuah rumah mewah. Rumah mewah inilah menjadi lokasi syutingnya. Karin turun dari dalam mobil dan berjalan melenggang-lenggok seperti biasanya. Dia kemudian masuk ke dalam rumah mewah tersebut. Di sana sudah terdapat para kru dan artis pendukung lainnya. Apa syuting akan segera dimulai? Karin berkata dengan tersenyum. Oh iya, press make up? Mana? Aku mau di make up ini dulu. Karin memandang para tim yang sedang sibuk mempersiapkan perlengkapan syuting. Maaf Karin, kamu tidak perlu lagi ikut syuting, karena peran kamu akan digantikan oleh artis baru, ucap salah seorang tim penanggung jawab. Maksud Mas itu apa? Tanya Karin dengan wajah yang terlihat bingung. Kata Pak Sutradara, kamu tidak perlu lagi memerankan tokoh utama di film ini, karena kamu sudah tidak lagi menjadi artis BMC Group. Pria itu berkata dengan tenang. Dia kemudian memandang Karin dari atas hingga ke bawah dengan tatapan mengejek. Karin kesal ketika melihat cara rekan kerjanya itu memandangnya. Namun, tatapan seperti ini terlihat dari hampir semua orang yang ada di lokasi syuting itu. Hal ini yang membuat dia semakin kesal. Apa maksudmu? Karin berkata dengan keras. BMC Group atau kontrak denganmu? Jelas Tito. Kalian tidak bisa menentang kontrakku begitu saja. Emosi sudah tidak bisa dibendung. Dia benar-benar mengamuk ketika mendengar perkataan rekan kerjanya itu. Kami tidak ingin masyarakat meninggalkan film kami, sehingga membuat perusahaan rugi hingga ratusan juta rupiah, hanya karena mempertahankan artis yang tidak berprestasi sepertimu, kata pria yang merupakan sutradara tersebut. Ini masalah pribadi yang tidak boleh dicampur aduk dengan masalah pekerjaan.
Dia berharap masih bisa melanjutkan kontrak di sinetron yang sedang dibintanginya. Sebagai pemeran utama dalam sinetron itu, sudah pasti bayaran Karin paling tinggi. Tidak, kalian tidak bisa membatalkan kontrak sepihak seperti ini. Karin menangis sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.